Para sahabat, saya menghadirkan kembali buku ini. Kelihatan nggak dari situ? Judulnya Desa Membangun Indonesia. Ini 7 tahun lalu, ya tahun 2014 awal ya, ketika Undang-Undang Desa itu disahkan ya, 15 Januari tahun 2014. Buku ini saya dan teman-teman Forum Pengembangan Pembaruan Desa yang menulis. Buku ini antara lain memberikan makna terhadap Undang-Undang Desa yang baru lahir. Jadi spiritnya ada di belakang ini, semangatnya. Dan mudah-mudahan bisa dilihat di situ, regulasi baru, desa baru. Nah, Rasa Desa Membangun Indonesia itu pernah menjadi tagline Kementerian Desa di awal-awal pada zaman Menteri Marwan Jafar. Jadi Desa Membangun Desa di mana-mana ada. Tapi setelah tahun 2016 setelah ganti menteri, proyek dana desanya semakin menguat. Lalu tagline Desa Membangun Indonesia itu hilang. Dulu ada 4 prioritas. Sekarang ada SDGs desa ya, saya kira semakin hilang. Tapi saya merasa ini penting untuk saya hadirkan, dan poin yang mau saya katakan pada kesempatan kali ini, buku ini menyajikan ada perbedaan sekaligus perubahan dari desa lama menuju desa baru. Nah, ini bab satunya berbicara tentang itu, dan kemudian kami membuat semacam tabel ya. Tabel 1.3 di halaman mohon maaf, bukan. Sorry. Bukan itu, sebentar. Di halaman tabel 1.1 halaman 11. Oh iya para sahabat, buku ini bisa diunduh secara gratis. Kalau misalnya Anda di Google itu, googling itu Storyco Desa Membangun Indonesia itu, saya kira Anda akan menemukan versi PDF-nya ya. Jadi nggak usah beli, tapi bisa diunduh secara gratis. Ini karena buku ini spiritnya adalah ini ya, copy to write, ya write to copy. Mohon maaf. Bahkan ini ada copy left ya, diperkenankan untuk melakukan modifikasi. Pokoknya bebas lah gitu ya. Atau write to copy gitu. Ya. Oke. Nah, desa lama itu apa? Kalau lagi-lagi kalau membuka bukunya Kiai Ahmad Mukoam, membangun atau merusak desa itu, menurut beliau ya desa lama itu ya masa lalu desa dan desa masa lalu. Intinya desa itu sebagai objek, ya, sebagai tempat proyek gitu. Itu namanya desa lama. Di tabel ini kami membedakan desa lama itu menggunakan asas itu desentralisasi dan residualitas. Residualitas itu sisanya sisa. Desentralisasi, otonomi itu berhenti di tangan kabupaten, kota, lalu desa itu sisanya dari itu. Kemudian kalau desa baru ya dengan rekognisi dan subsidiaritas. Jadi lawannya tadi ya, residu sama subsidiaritas. Nanti dicari ini, saya nggak usah ngomong panjang di sini. Kedudukan ya, desa lama itu desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten kota atau local state government. Desa baru, desa itu sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self-governing community dan local self-government. Ini sudah saya bahas di
video saya mengenai kedudukan desa. Ya. Kemudian ini ada delivery kewenangan dan program. Desa lama itu desa sebagai target ya, target birokratisasi, target proyek dan sebagainya. Nah, desa baru itu mandat. Jadi desa itu memperoleh mandat oleh undang-undang. Ya. Negara memberikan mandat sesuai dengan misi ya, misinya desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis itu ya. Nah, desa lama itu sebagai lokasi aja, lokus itu kalau ngomong teknokrat itu ngomong lokus itu pinter banget tuh. Desa itu sebagai lokasi atau sebagai lokus proyek dari atas. Nah, desa baru itu dia sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Jadi dari arena ya, jadi arenanya orang desa, bukan arenanya menteri desa, bukan arena mainan supra desa. Posisi dalam pembangunan, desa lama itu sebagai objek, desa baru itu sebagai subjek, emansipasi ya, sebagai pelaku utama, punya kewenangan untuk mengambil keputusan, dan seterusnya. Gitu. Nah, model pembangunannya ini government driven development untuk desa lama dan community driven development ini model PNPM. Kami pada waktu itu sempat menawarkan village driven development, tapi ini nggak populer ya, karena ya produk orang pinggiran ya nggak ada yang pakai. Pendekatan dan tindakan ini kalau desa lama itu imposisi itu memaksa dan mutilasi sektoral, jadi dimutilasi, dipotong-potong secara sektor. Kemudian dalam desa baru itu fasilitasi, emansipasi, dan konsolidasi. Jadi intinya adalah ini ya, emansipasi. Di dalam video saya sebelumnya termasuk kewenangan desa ya bicara emansipasi ini. Emansipasi itu artinya desa itu sebagai subjek. Bukan objek ya, bukan target penerima manfaat, tapi sebagai subjek pemberi manfaat. Itu namanya emansipasi. Itu semangatnya, dan buku ini itu lalu menguraikan. Tujuan saya memang tidak mereview secara keseluruhan buku ini, tetapi saya menampilkan desa baru. Jadi undang-undang desa itu membuat desa baru. Atau bahasa lainnya ini restorasi Republik Desa. Bahkan tahun 2015 saya juga menulis buku regulasi baru desa baru. Diterbitkan oleh Kementerian Desa. Waktu itu ya itu spiritnya, tapi saya kira sekarang buku ini sudah nggak dipakai lagi. Dan kali ini saya mau mengatakan begini ya, ini desa baru ini. Tetapi itu dikembalikan menjadi desa lama. Ya. Dikembalikan menjadi desa lama. Apa desa lama? Ya tadi dikembalikan sebagai lokus, sebagai fokus, sebagai objek, sebagai target. Gitu. Target apa ya? Target proyek dana desa, target SDGs desa, target ya. Jadi orang udah punya undang-undang tapi masih saja pakai yang lain. Ya. Dan sekarang saya juga belum lama itu melihat running text pemerintah mengalokasikan dana desa untuk membantu percepatan penanganan stunting ya, orang cebol. Ya itu namanya desa lama. Jadi desa itu dijadikan sebagai objek target. Target apa ya? Target proyek. Outputnya banyak. Outputnya itu apa? Outputnya ya proyek. Proyek itu melahirkan proyek. Nanti ada data, ada laporan, gitu ya, ada aplikasi, gitu. Nanti ujungnya untuk pertunjukan. Pertunjukan siapa ya? Juragan proyek. Gitu. Jadi ini bukan emansipasi desa. Jadi desa lama yang dihidupkan kembali itu ya.
itu dalam rangka untuk pertunjukan. Dan yang namanya SDGs desa itu yaitu sebenarnya barang lama yang dibungkus dengan baju baru, itu istilahnya anggur lama botolnya baru. Desa lama dibungkus dengan bungkus baru, tapi ya tetap lama. Jadi artinya ya desa itu tidak seperti di dalam rekognisi subsidiaritas, misi desa maju, kuat, mandiri, demokratis. Tapi ya lagi-lagi untuk target proyek. Ya. Jadi itu sekali lagi ini namanya reduksi distorsi, dan itu hanya akan membuahkan yang namanya kontradiksi. Ya. Saya sudah banyak berbicara ya mengenai kontradiksi ini, termasuk kontradiksi pembangunan desa. Saya yakin dan nanti yang namanya SDGs itu juga akan seumur jagung. Nanti ganti menteri ya ganti. Ya, kalaupun nggak ganti menteri ya tahun 2030 nanti akan ada merek dagang lagi gitu ya. Tapi intinya yaitu barang lama dengan bungkus baru. Ya, sekali lagi ini sudah ada perjuangan untuk menjadi desa baru, tetapi oleh rezim dana desa gitu ya. Rezim administrasi desa itu dikembalikan menjadi desa lama.